Guys, kalian tahu nggak? Kalau ngomongin soal pemerintahan daerah, jadi tantangannya di Indonesia adalah koalisi partai. Hey guys, kalian bisa jelasin nggak tentang struktur partai? Terutama jika partai-partai di parlemen tidak punya mayoritas yang jelas. Belum lagi dampak dari Brexit atau keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa yang masih terasa hingga sekarang. Kalau di Indonesia sendiri apa sih tantangannya? Nah, kalau di Indonesia tantangan utamanya itu pembentukan koalisi sih yang bisa sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan yang lebih tegas. Ditambah lagi narasumber yang keren banget. Boleh banget dong kenalan kakak-kakak manis. Halo, kenalin, nama aku Raliza Briani. Aku Elisa Putriwardani. halo, aku Cinti. Dan terakhir aku Rosalina Pratiwi. Dan aku sendiri Maya Hardianti. Kali ini kita bakal ngomongin tentang perbedaan pemerintahan di Inggris dan Indonesia. Dan pastinya akan seru banget karena meskipun terlihat sama, ternyata banyak banget loh perbedaannya. Betul banget Kak Maya. Kita bakal membahas bagaimana pemerintahan pusat dan daerah bekerja, mulai dari sistem monarki Inggris sampai sistem presidensial di Indonesia. Benar-benar seru dan penuh insight. Oh iya, jangan lupa kita juga bakal membahas soal bagaimana kebijakan publik di masing-masing negara ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan mereka, dan tentunya beberapa tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menjalankan sistem publiknya. Yang pasti kita bakal lihat juga ya kenapa sistem di Inggris yang udah sangat tua itu bisa tetap bertahan hingga sekarang. Keren banget ya. Jadi siap-siap ya, kita akan mulai dari pemerintahan pusat di kedua negara dulu. Hey guys, kalian bisa jelasin nggak tentang struktur pemerintahan pusat di Inggris dan Indonesia? Apa perbedaan dasar yang terlihat antara kedua negara dalam hal pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan pusat? Jadi Indonesia, kalau setahu mereka itu menganut sistem monarki konstitusional. Dimana Raja Penatu berperan sebagai kepala negara, tapi perannya itu hanya sebatas simbol saja. Raja Penatu tak terlibat dalam kebijakan politik saya. Yang punya kekuasaan eksekutif adalah Perdana Menteri. Jadi dipilih oleh House of Commons, yang dimana House of Commons itu merupakan leadernya mereka. Wah, menarik banget ya Zio. Jadi Perdana Menteri itu tanggung jawab penuh untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kalau di Indonesia ini bagaimana? Iya, kalau di Indonesia itu kita punya presiden yang dimana dia memiliki wewenang yang sangat besar, termasuk dalam hal hubungan internasional, pertahanan dan kebijakan dalam negeri. Beda banget dengan Inggris, di mana tugas ini lebih ke Perdana Menteri ya. Betul banget, di Inggris parlemennya itu punya dua kamar, yaitu House of Commons dan House of Lords. House of Commons ini anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan House of Lords terdiri dari anggota yang sebagian besar ditunjuk. Jadi House of Commons itu lebih berkuasa dalam pembuatan undang-undang di Inggris.
Nah, kalau di Indonesia ini kita kan punya sistem presidensial. Jadi presiden itu di Indonesia kita tidak hanya punya kepala negara saja, tetapi juga ada kepala pemerintahan. Semua kebijakan eksekutif dan pelaksanaannya undang-undang itu berada di tangan presiden. Dan tentunya di Indonesia ada wakil presiden yang membantu presiden menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, kita juga punya Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Benar, di Indonesia juga ada Dewan Perwakilan Daerah yang tugasnya itu lebih untuk menyuarakan aspirasi daerah dari daerah gitu loh. Jadi pemerintahan kita itu bisa lebih fokus ke daerah selain DPR. Iya, kalau di Inggris kan satu-satunya lembaga legislatif itu yang dipilih oleh rakyat adalah House of Commons. Sedangkan di Indonesia, DPR dan DPD sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Guys, kalian tahu nggak? Kalau ngomong soal pemerintahan daerah, itu sebetulnya lebih kompleks. Mereka punya banyak jenis dewan daerah, mulai dari county councils, unitary authorities, hingga metropolitan councils. Terus mereka itu tugasnya apa aja sih? Jadi setiap dewan itu pasti tugasnya beda-beda ya. Jadi kayak councils itu bertanggung jawab pendidikan, transportasi, dan perencanaan kota. Sementara district council itu lebih fokus ke layanan publik yang lebih lokal, kayak pengumpulan sampah, perizinan, begitu. Kalau di Indonesia sendiri gimana sih pemerintahannya? Kalian tahu nggak? Aku tahu. Nah, kalau di Indonesia itu pemerintahan daerahnya lebih sederhana, meskipun punya beberapa lapisan. Misalnya ada gubernur nih di tingkat provinsi, bupati atau wali kota, kabupaten atau kota, yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Dan tentu saja ada DPRD di setiap level untuk membantu membuat dan mengawasi peraturan daerah. Betul banget kata Mbak Rosa nih. Sistem di Indonesia tuh lebih berpusat dibanding Inggris yang lebih terdesentralisasi. Walaupun begitu, baik Inggris maupun Indonesia tetap punya tantangan dalam pengelolaan daerah yang bisa berpengaruh pada kebijakan nasional. Ngomongin parlemen, pasti ada kan yang namanya parlemen di setiap negara. Kalian tahu nggak parlemen di kedua negara ini? Boleh dijelaskan nggak? Bagus banget pertanyaannya nih, penting banget loh buat tahu bagaimana legislatif itu bekerja di kedua negara ini. Kalau di Inggris seperti yang tadi kita udah bahas ya, House of Commons itu lebih punya kekuasaan besar karena mereka itu langsung dipilih oleh rakyat. Iya, di Indonesia kita tuh punya DPR yang meskipun punya banyak wewenang, tetapi tetap diatur oleh konstitusi dan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Masing-masing lembaga legislatif ini punya cara berbeda dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. Benar banget. Nah, di Inggris itu juga proses pembuatan undang-undangnya itu bisa lebih cepat atau lebih lambat, itu tergantung perdebatan antar anggota parlemen. Sedangkan di Indonesia kita sudah sering melihat panjangnya birokrasi dalam proses ini. Oh, betul banget itu. Kebijakan di Inggris juga lebih mengandalkan pendekatan tradisional ya. Banyak undang-undang dan kebijakan yang sudah dirubah atau ditambah sesuai kebutuhan zaman. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan meskipun sudah berusia ratusan tahun. Nah, ada yang menarik nih. Kedua negara ini punya tantangan besar dalam sistem pemerintahan mereka. Di Inggris meskipun monarki konstitusional udah sangat stabil dan ada ketidakstabilan politik yang bisa muncul, terutama jika partai-partai di parlemen tidak punya mayoritas yang jelas.
belum lagi dampak dari Brexit atau keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa yang masih terasa hingga sekarang. Kalau di Indonesia sendiri apa sih tantangannya? Nah, kalau di Indonesia, tantangan utamanya itu pembentukan koalisi sih yang bisa sangat mempengaruhi oleh kepentingan politik yang seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan yang lebih keras. Ditambah lagi masalah korupsi yang masih menjadi hambatan besar dalam pemerintahan. Itu ya. Jadi intinya sebelum kita bicara soal bentuk dan sistem yang berbeda, kita sama-sama punya mekanisme check and balance yang bertujuan untuk menjaga agar pemerintah tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Betul banget. Karena kita bisa lihat juga kalau perbedaan sistem ini juga mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Di Inggris, kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh kebiasaan lama dan tradisi yang sudah terbentuk sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dalam hal pengelolaan imigrasi, Inggris sekarang punya sistem yang dikenal dengan nama sistem imigran berbasis poin. Jadi mereka itu lebih selektif dalam memilih siapa yang boleh masuk ke negara mereka berdasarkan kemampuan dan kontribusi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, di Indonesia, kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh masalah demografi. Karena kita punya jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam. Oleh karena itu, kebijakan yang ada seringkali harus mengakomodasi diversitas yang ada di Indonesia. Di Indonesia juga banyak masalah yang berhubungan dengan desentralisasi, yang artinya ada pembagian kekuasaan yang lebih besar ke daerah-daerah, yang bisa mempengaruhi keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Betul banget. Di Inggris meskipun ada desentralisasi kekuasaan di daerah, pusat pemerintahan tetap sangat kuat dan besar. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana pemerintah daerah punya otoritas lebih besar dalam banyak hal seperti pengelolaan anggaran, pembuatan peraturan daerah. Benar. Jadi di Inggris itu sistem pemerintahannya pusat lebih dominan dan daerah-daerah yang berperan dalam hal tertentu. Sementara di Indonesia, provinsi dan kabupaten kota itu punya peran yang lebih besar. Misalnya, setiap daerah punya DPRD yang bertugas membuat peraturan daerah dan mengawasi kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah seperti gubernur atau wali kota bupati. Jadi, tantangannya di Indonesia adalah koalisi partai. Kadang-kadang presiden harus menjaga kerjasama dengan banyak partai untuk memastikan pemerintah tetap stabil. Hal ini kadang membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih kompromistis dan bukan sepenuhnya mencerminkan suara rakyat. Nah, di Inggris, mereka menghadapi masalah ketidakstabilian politik ketika tidak ada satu partai yang menang mayoritas, atau ketika Perdana Menteri yang mendapat kepercayaan dari House of Commons. Jadi masing-masing sistem punya tantangan tersendiri ya Maya. Di Inggris, meskipun sistem pemerintahan mereka sudah sangat mapan dan berkembang panjang, tetap ada masalah-masalah yang muncul seperti ketidaksetaraan representasi dalam House of Lords yang sebagian besar anggotanya diangkat. Ini membuat banyak orang mempertanyakan legitimasi mereka. Sementara itu, di Indonesia, kita masih menghadapi masalah seperti birokrasi yang panjang dan korupsi yang bisa menghambat efektivitas pemerintahan. Dan itu, sistem pemilu yang berbasis proporsional terbuka juga kadang menciptakan parlemen yang terlalu besar dan beragam, sehingga pengambilan keputusan itu bisa lebih lama dan lebih sulit. Benar banget bisa. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan nih, sistem pemerintahan Inggris dan Indonesia sama-sama mengedepankan prinsip demokrasi. Meskipun bentuk dalam operasionalnya sangat berbeda. Setiap sistem punya kelemahan kekurangannya masing-masing. Dan keduanya terus berusaha mengembangkan sistem mereka lebih baik demi menyejahterakan rakyat.
Betul tuh. Jadi meskipun perbedaan itu besar, kita bisa belajar banyak dari cara kedua negara ini mengelola pemerintahan mereka. Karena intinya pemerintahan itu adalah pelayanan untuk rakyat dan yang terbaik adalah terus beradaptasi dengan perubahan zaman. 100% barusan. Jangan lupa juga untuk melihat pengaruh sejarah dan budaya dalam sistem pemerintahan yang akhirnya membentuk cara kita berpikir dan bertindak dalam menghadapi tantangan politik. Satu hal yang kita semua setuju adalah pentingnya keberlanjutan dalam memperbaiki sistem yang ada, baik itu di Inggris maupun di Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Iya betul. Ini juga jadi pengingat buat kita semua bahwa dalam sistem politik apapun, rakyat tetap yang paling penting. Sistem yang baik adalah sistem yang memberdayakan masyarakatnya. Wah, pembahasan kita kali ini benar-benar membuka wawasan kita ya tentang perbedaan sistem di pemerintahan Inggris dan Indonesia. Ternyata banyak banget loh tantangannya yang harus dihadapi dari masing-masing negara ini. Tapi yang pasti keduanya berusaha untuk menjadi pemerintahan yang demokratis dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Setuju banget Mbak Maya. Meskipun berbeda, kita semua belajar banyak dari cara masing-masing negara mengelola pemerintahan dan kebijakan publik. Oke, dari ngobrol politik tadi, dari membahas tentang sistem pemerintahan ini, kita harap bisa membuka wawasan kalian dan kita semua tentang perbedaan dan kesamaan yang ada di Inggris dan Indonesia. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan share video kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa. Did I get my expectations so high when I know you dropped me all down low and fully hit the floor and forget how to breathe again? This used to be my favorite part in the world, but you two fucked it all up for me. It's painful. Where do I go now? Maybe to Amsterdam or Spain. Deep down I've always known, too numb to see your vein at heart. So that's how two best friends end up as we're just friends now. I know you can't stay far away, and on a better day you take my heart away. Ooh, I'll miss the way we say each other's name. But here's to closing that page. Why did I think it is okay to lie? Tell them I am fine when I wanted to die. When did it come to this? Or do things never really change? Make and break up everything in a way. Try to leave out all the evil things you'd say. Spent years being a mess. Now I just wish you all the best. I guess you never knew pretending ruins mental health. And that's how two best friends end up as we are